Enggak juga, nggak ada. Jadi nggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Apalagi media-media keren kayak begini terus mendukung gitu. Itu udah lama banget ya. Yang membentuknya sebenarnya saya dan Baro ya. Dan untuk penggemar klasik rock, kita harus semakin guyup, semakin rukun, dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita. Ya kan aku kan bilang tadi. Termasuk orang yang harus dipertahankan, harus diselamatin. Kenapa? Kan pilar-pilar musik rock, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock masih bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar radio Kota Batu. Klasik Rock Junior hadir di Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. Lagu-lagu hits Iwan Fals, senada dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua. Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. FM 91,2 Radio Kota Batik. Ragam kabar berita sore. Ya, ragam kabar berita sore. Ya, untuk edisi kali ini. Sore. Saya sore kakak. Tiba-tiba muncul seperti biasa tanpa kabar. Tanpa aban-aban. Aban-aban. Iya. Kalau bahasa kita ya. Iya. Iya, Bapak-bapak hari lah kalau ini- bahasa umumnya. Iya benar. Bapak. Bapak-bapak TikTok. Batik. Batik. Oke. Ya gimana kabar di sini? Alhamdulillah sehat luar biasa, Masya Allah. Nah, ini ada kabar apa aja nih untuk Iya. sore hari ini? RKB sore kita sudah siapkan ada 4 informasi lokal ya untuk Seperti Anda biasa kawan. ya. Template ya. Jadi udah paham kan? Ya, nggak perlu kita terangin lagi. Iya dong. Iya. Yang pertama, stabilkan harga pangan. Dinperpa gelar gerakan pangan murah. Dilanjutkan informasi dari KPU Kota Pekalongan yang menerima dokumen pencermatan rancangan DCT 16 Parpol. Dan selanjutnya ada PPPK. PPPK bener ya? Iya, PT. 2023 Ya. tak ada passing grade untuk honorer. Waduh, jadi kita nggak dapat nih. Iya. Betul. Informasi yang terakhir kawan, Hari Santri Nasional 2023 ada satu kegiatan yang diselenggarakan oleh PCNU Kota Pekalongan. Wih, mantap. Ya. Oke, kita menuju ke informasi pertama dan kedua ini kawan. Seperti yang kita tahu ya, belakangan memang harga pangan belakangan ini melonjak naik. Betul. Terutama harga beras. Nah, itu dia. Nah, luar biasa tuh ya. Naiknya nggak main-main. Ya, nggak nanggung-nanggung, langsung, Iya, langsung. ke lantai 7. Nggak pakai lift lagi ya. Saya. Nah, itu Ya. ini membuat Dinas Pertanian dan Pangan ini akhirnya mencoba melakukan gerakan pangan murah. Luar Nah, biasa. seperti apa ya kira-kira ya? Gerakannya seperti apa? Dan nanti akan dilanjutkan juga dengan informasi seputar penyelenggaraan pemilu nih. Yes. KPU Kota Pekalongan sudah menerima dokumen pencermatan rancangan DCT atau apa ini daftar calon tetap Iya. dari 16 partai politik yang akan bertarung di pemilu 2024 di Kota Pekalongan ini. Nah, Betul. seperti apa? Ya. Selengkapnya. Kita ikuti bersama di RKB Sore, Sore. bareng Fitri. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan bersinergi dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan BI Cabang Tegal menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Kecamatan Pekalongan Utara pada Kamis 5 Oktober 2023. Kepala Dinperpa setempat, Muadi, menjelaskan kegiatan ini digelar untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Muadi, warga bisa berbelanja pada kegiatan
kegiatan tersebut dengan menggunakan kupon yang sudah dibagikan melalui RT masing-masing untuk ditukar paket sembako senilai Rp80.000 berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah menerima dokumen pencermatan rancangan daftar calon tetap dari 16 partai politik peserta pemilu 2024 di Kota Pekalongan. Masa pencermatan rancangan DCT ini telah berlangsung sejak 24 September hingga 3 Oktober 2023. Komisioner KPU Kota Pekalongan, Divisi Teknis Penyelenggara Fajar Randi Yogananda mengatakan, hingga 3 Oktober 2023 pukul 12 malam, sebanyak 16 parpol menyerahkan dokumen pencermatan rancangan DCT dengan total 389 calon. Fajar menjelaskan, selanjutnya hasil pencermatan yang diajukan oleh partai ini akan dilakukan verifikasi administrasi hingga 18 Oktober 2023. Ya, itu dia ya, dua informasi yang pertama dari Dinas Pertanian dan Pangan. Kota Pekalongan. Betul. Yang bersinergi dengan Badan Pangan Nasional, Ya. Bapanas. Ya, Badan Bapanas, betul. Bulog dan juga Bank Indonesia cabang Tegal. Nah, itu. Ini tadi pagi ya. Di ini Pekalongan Kecamatan Utara. Wah, tahu gitu tadi mampir ke Pekalongan Utara. Jangan, karena nanti akan ada sendiri di tempat kamu. Pekalongan Timur juga. Pekalongan Timur juga ada. Sabar Wah, saja. Ditunggu nih kapan nih. Iya. Kapan sih? Itu nanti kan setelah tadi di Pekalongan Utara. Nah, tanggal 13 Oktober itu nanti di selatan. Selatan. Nah, timurnya nanti di tanggal 23 Oktober. Biar dapat dua ke selatan dulu nanti ke timur. Kedekat. Betul sih ya. Rumah Tapi lu dekat. betul. Masalahnya kan yang bagi kuponnya itu dari RT masing-masing. Aku kan RW. Tapi kan ya kamu kan nggak di RW Selatan juga. Kamu Kan nggak aku di bisa RW. minta sama RW Selatan. Betul ya. Nah, Pak RT Selatan. Aku Sesama kenal RW kok. kan kenal. Kenal. Ada Iya. yang kenal kok. Iya. Pak Camatnya juga aku kenal. Kenal juga kan? Kenal. Banyak yang kenal Iya. nih. Pak Berarti. Musbihin juga kenal. Ya selamat sore aja buat Pak Musbihin. Iya kan? 38 lembar Pak ya. Ya semakin Oke, kartunya. jos ya, kartunya. Banyak kuponnya banyak kan. 38 lembar. Iya, itu tadi. Nah, Ya. ini sebagai antisipasi untuk lonjakan harga ya supaya apa ya istilahnya kebutuhan masyarakat terpenuhi dan sebenarnya ini juga bisa menekan harga ya diperkirakan ya usahanya sih supaya Bisa menekan stabil. harga lagi. Ya memang ya usaha pemerintah pusat juga luar biasa loh untuk menekan harga kenaikan Kebutuhan harga pokok. pangan ini termasuk dengan mengimpor beras Ya, beberapa waktu lalu mengimpor gula ya kan. Nah itu kan untuk menekan kenaikan harga. Tapi memang ya namanya juga permainan dalam hal bisnis ya. Kita nggak tahu nih cara bermainnya seperti apa. Ya mereka lah yang mikirin lah ya. Ya. Tapi kita juga terima kasih lah, apresiasi buat pemerintah yang udah ada upaya lah paling tidak. Mak Cina. Mak Jawa. Oke. Kalau bahasa TikTok itu Mak Cina gitu ya. Iya. Ada. Iya. Itu impor kebutuhan apa ya? Kayak beras kayak gula. Beras, Impor tenaga gula. kegiatan juga nggak sih? Enggak ya? Pengennya sih gitu ya. Kita bisa jadi dapat kesempatan gitu ya. Mana? Dapat PPPK gitu kan. Ke Thailand ya? Enggak lah. Janganlah. Jangan ya terlalu lengkap dari sana. Lengkap. Iya betul. Sama di kap. Iya. Oke. Dan informasi berikutnya tadi KPU ya. Ya. Ini telah menerima dokumen pencermatan rancangan daftar calon tetap dari 16 partai politik. Nah, ini temanku nih, Fajar Randi Yoganda. Oh, Yogananda Vario. ini Iya. kurang lengkap nih namanya. Fajar Randi Yogananda. Ya, Vario disingkat. Oh, Vario ya. Iya. Nah, ini masih dalam proses verifikasi, Verifikasi. ya. Sampai tanggal 18 Oktober. Dan ini akan ditetapkan pada tanggal 3 November. Dan akan diumumkan pada sehari setelahnya tanggal 4 Besoknya November. lagi ya, 4 November. Ya, kita masih harus sabar nih ya. Ya, DCT-nya siapa aja. Nah, siapa tahu ada tetangga gitu ya. Saudara kita. Saudara, Wah, adik, kakak gitu ya. yang udah kita percaya lah ya. Nanti itu. bisa Tahu sendiri lah. Iya. Oke, kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya 2 aja ya.
Informasi. Iya. Ya, Informasi ada. ketiga dan keempat maksudnya. Tiga Ya. tempat. Ada PPPK ya. Ya. 2023 ya. Tidak ada passing grade untuk honorer. Ya. Jadi kita nggak dapat juga ya. Nah. Hari Santri Nasional 2023 PCNU Kota Pekalongan gelar berbagai kegiatan. Apa aja kegiatannya? Oke. Makanya kita simak aja langsung di RKP Sore bersama Fitri. Pemerintah Kota Pekalongan membuka lowongan pada 142 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Lowongan tersebut untuk kategori pelamar penyandang disabilitas, honorer atau non-ASN, dan pelamar umum. Analis SDM Aparatur Muda pada BKPSDM Kota Pekalongan, Heru Priyatmojo mengatakan, khusus untuk honorer memiliki perbedaan dengan pelamar umum dalam hal passing grade atau ambang batas. Jika kategori umum untuk menjadi P3K 2023 harus lolos passing grade dan peringkat pertama, sementara honorer tidak ada ambang batas, hanya perlu mencapai peringkat teratas. Hari Santri Nasional yang diperingati tiap 22 Oktober akan dimeriahkan dengan beberapa kegiatan oleh pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan di Kampus 1 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Jalan Kusuma Bangsa Kota Pekalongan mulai 18 hingga 24 Oktober 2023. Ketua Peringatan HSN 2023, Nur Abidin menyebutkan kegiatan yang dimaksud berupa lomba futsal pada 18 dan 19 Oktober 2023, seminar nasional, khotaman dan halakoh, apel santri dan pesantren inovatif, serta istighosah dan sholawat pada 24 Oktober 2023. Abidin menjelaskan, Hari Santri Nasional Kota Pekalongan tahun ini mengangkat tema merawat jagat, membangun peradaban dengan tujuan untuk meneguhkan peran santri dalam meneruskan perjuangan generasi pendahulu dan membangun peradaban masa depan yang gemilang. Ya, gimana? Jadi nggak daftar ikut ini? P3K? Iya. Nggak mungkin. Kita sudah kelewat usianya. Iya. Tapi kalau ada amnesti ya. Oh, ya benar, amnesti. Ya semoga aja ini Pajak ya. didengar untuk pemerintah pusat ya. Amin. Orang-orang yang sudah mengabdi sekian tahun untuk kemajuan pemerintah daerahnya gitu kan. Bisa dipertimbangkan juga itu Bapak Presiden. Betul, karena kita nggak cuma mikirin perut kita sendiri, Pak. Iya, kita mikirin perutnya banyak orang. Perutnya tetangga juga dipikirin. Kenapa ya kok perut Buncit tetangga banget. bisa bunyi gitu ya? Bunyi. Kok bisa bunyi gitu ya, aneh gitu loh. Mereka bahagia berarti ya. Perut aja sampai bisa berbunyi. Sampai bisa bunyi terus bisa ngakak gitu loh. Ngakak bagus. Gitu. Itu Ya, getar semua kalau ngakak ya. Kayak perutnya Fitri itu bisa bunyi tuh. Enggak, dia bunyi karena kelaparan sih. Iya, karena di sini tuh berjam-jam nggak makan gitu ya. Kasihan. Bagus. Pantesan nggak gede-gede ya. Dedikasinya tinggi loh Fitri. Luar biasa. Itu harus diapresiasi lah. Oh iya, kita termasuk yang harus diapresiasi juga. Betul. Iya. Oke. Atau besok Fitri mungkin bisa Berita, ini. gitu kan, Ah, untuk betul. diinformasikan ke masyarakat sehingga masyarakat juga tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah Iya. juga. Nah, kamu mau nggak kalau besok diangkat PNS? Kalau diangkat PNS nggak mau. Diangkat kan? Iya. Nggak mau aku. Sebagai apresiasi kinerja kamu. Cuma diangkat sama PNS kan nggak Iya, mau aku. nggak mau. Udah diangkat nggak diturunin lagi kan? Iya. Selalu nangkring di atas. Ini dia makanya ini menjadi ini ya. Dan ini kategori khususnya ini diperuntukkan bagi mereka yang telah 2 tahun hingga saat ini masih aktif bekerja di lingkungan pemerintah. Lebih bahkan kota. kita ya. Aku udah lebih ya. Overdosis. Ya, overdosis rumah sakit. Iya. Aduh. Ya tapi nggak apa-apa lah. Apapun yang kita dapatkan Ya, saat ini. pokoknya kita ikhlas, bahagia, Bahagia. bisa membuat masyarakat juga bahagia. Luar biasa. Termasuk Anda. Ya. Termasuk Anda juga yang saat ini masih ya kan? Jangan diterusin. Ya masih mengaji. Karena bentar lagi mau Hari Santri Nasional. Nah, itu dia. Hari Iya. Santri Nasional itu biasanya diperingati tanggal 22. Iya. 22 Oktober. Ya itu berarti harinya Mansur S. Nah, dua-dua. betul. Dua Oktober. Januari. Nah, itu berarti Iwan harusnya Iwan Fals. Fals ganti lirik ya.
Enggak Januari lagi. Betul, 22. Iya betul ya. Nah, 22 Oktober kita mengaji. Apa? Nah, bisa tuh dibikinkan. Pasti Hari Santri. Nah, kita termasuk bisa ikut ini nggak sih eventnya ini Hari Santri Nasional? Kita ikut lomba Emang apa lo santri? gitu. Saya santri. Santri apa? Santriwati. Santriwati itu Fitri. Iya. Fitri itu baru santriwati. Tapi saya fleksibel lah. Nah, Bisa. Kamu fleksibel. ACDC dong. Siang AC, Malamnya DC. DC. Iya. Malamnya Desi. Gilang. Aduh. Ada santri nih, ada event nih. Ada kegiatan apa aja sih? Ini mulai tanggal 18 nanti ya. Oh, 18 sudah 18 mulai itu kegiatan. ada lomba futsal. Futsal. Ikut nih, para boleh nih. santri ikut futsal ya. Iya, jadi waktu itu nanti itu futsalnya pakai sarung kali ya? Barangkali ya. Iya ya. Seru juga tuh. Boleh tuh. Sama lempar-lempar peci gitu. Jangan. Ya kan apa ini supporternya begitu tuh. Hore, kayak ini yang Gitu lemparin kan. toga itu ya. Ya Topi kan toga seru ya. juga tuh. Oh, bagus support lah. Ikut Terus lah. ada seminar nasional juga. Hataman dan halaqah. Iya, ada apelnya juga. Apel santri. Ngapel santriwati dong. Ada pesantren inovatif. Pesantren inovatif. Wah, keren ya. Istighosa, sholawat. Itu nanti tanggal 24. 24-nya ya. Iya. Oke, keren nih. Iya. Dan pada pelaksanaan Hari Santri ini seperti biasa ya, bekerja sama dengan Kodim, Polres, tim kesehatan, jelas. PLN, Betul. dan pihak-pihak lainnya. Iya. Untuk memastikan kegiatannya berjalan lancar dan sukses. Betul. Jadi pas waktu acara juga kalau nggak kerja sama PLN juga, wah lampu mati, peteng, kayak kacamatamu dong. Iya kan? Aduh, iya ya. Aduh, ada ya ini lagi yang nanggepin ya. Ya. Tapi peteng nggak sih? Peteng. Tapi ya ini Apa? perlu juga kita perlu juga melakukan refleksi ya Pijat. di Hari Santri itu. Apa? Bukan refleksi pijat, merefleksi bahwa Muhasabah. masalah yang dihadapi Pekalongan ini kan termasuk banjir rob. Iya, betul. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kemarin. Pas peringatan 3 Oktober itu kan. Nah, itu masih menjadi persoalan PR yang besar karena rob ini tidak hanya gara-gara kenaikan permukaan air laut nih, tapi juga penurunan permukaan tanah. Iya. Ya, land subsidence istilahnya. Bisa hilang tuh ya jadinya ya. Nah, ya bisa makanya tenggelam tuh. bisa tenggelam. Nah, ngomong-ngomong tenggelam, Ya, kenapa tuh? ada beberapa kota di dunia ini yang terancam tenggelam Wah, pada tahun 2030. wah, 7 tahun lagi? Iya. Bukan, aduh, Ngeri agak ya? mengerikan ya. Mana aja Di Indonesia kira-kira? nggak? Nah, makanya Bukan hanya di Indonesia? nggak tahu nih, kita coba ya, Iya. keliling dunia dulu. Wih, asik nih, siap-siap paspor nih. Yang pertama adalah Miami. Miami. Sangat yang gitu. Ini dari Madura. Miami itu orang Miami. Jepang. Oh, Miami Itsua. Itu di Amerika Serikat ya. Dia Miami itu masuk ke Amerika Serikat. Daerah laut ya? Nah, permukaan air laut di Miami ini meningkat naik dengan laju yang paling cepat di dunia. Wih, lebih cepat dari kita berarti. Sana ya. kan serba cepat. Iya, makanya kehidupannya cepat-cepat semua. sih. Makanya air lautnya juga naiknya cepat. Balapan. Stasiun dong. Bener. Peringatan level ini Hah? memberi sinyal bahwa kota ini berpotensi banjir yang mencemari air minum dan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur kota. Iyalah, Iya, kalau kegerus air laut itu kan biasanya jalannya rusak dan segala sesuatunya jadi rusak. Jadi mudah ya korosi betul. kan. Nah, Itu diperkirakan di Amerika. kota yang panas dan cerah dengan pantai-pantai terkenal yang dipenuhi dengan kehidupan malam tersebut akan segera lenyap dalam seketika. Aduh. Perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut jadi dapat berdampak serius pada pantai Miami pada tahun 2050. Wah, masih 2050 ya. 20 tahun lagi, Kang. Iya. 27 tahun 20 lagi. tahun lagi. Wah, iya. Itu di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat aja ya gitu. Miami. Kota yang fenomenal. Film-filmnya juga Banyak. fenomenal gitu. Iya. Miami Vice. Iya kan? Oke. Apalagi itu
adalah ya. penjaga pantai itu. Baywatch. Wah, itu. Di sana ya lokasinya ya. Suka tuh. film Oke. itu. Bangkok. Bangkok lah ya. Bangkok. Bangkok itu nggak lurus dong. Tapi bacanya Bangkok kan. Bangkok bener. Bangkok. Mhm. Berarti Jadi memang kota yang tidak lurus. makanya dia kalau logatnya agak-agak sedikit. Ngap-ngap. Ngap-ngap. Iya, emang gitu. Thailand. Yes. Wah. Thailand. Lengkap. Ya, menurut sebuah penelitian yang lengkap. Kan udah diteliti secara penuh berarti. Ya, pada tahun 2020, Mm-mm. ibu kota Thailand adalah negara pertama yang terkena dampak pemanasan global. Wow. Weh, berarti sebelum kita mereka dulu Udah ya. duluan. Karena Bangkok sih. Jadi cepat kenanya. Bangkok gitu kan. Apalagi kota yang dibangun di atas tanah liat yang sangat padat namun lunak ini rawan banjir. Ini agak ambigu kata-katanya Kang. Tanah liat padat Kang. Ya kan Tapi lunak. Pak, tanah liat yang mengeras. Jadi Ada padat. jadinya padat. Tapi begitu Kena apa banjir? ini, karena dia itu tanah Liat. endapan kan. Oh. Tanah endapan jadi sebenarnya strukturnya konturnya lunak. Iya. Tanahnya berarti ini awas. Tanahnya berarti Karena liat. Liat. Jadi awas Liat. liat. Iya. Lihat apa? Liat tanah. Iya. Para ilmuwan dan Guardian Nah, telah melaporkan bahwa tahun 2030 kok jadi kayak orang Bali ya 30. 30 teteh. Iya. Soalnya tadi sempat komunikasi sama orang Bali. Tadi siang di rumah. Wih, keren. Sebagian besar wilayah pesisir Takam, kemudian Samut Prakan. Nah, ini mulai bahasa ini nih. Bahasa lokal. Bahasa lokal nih. Tapi Samut Prakan ini mirip-mirip bahasa kita ya. Samut Takam, Prakan. Suvarna Bumi Internasional ya. Oh. Nah, semuanya bisa tenggelam di bawah air. Oh iya, kalau di atas susah. Nah, curah hujan yang terus-menerus deras, naiknya permukaan air laut dan pengambilan air tanah selama bertahun-tahun Yes. juga berkonsekuensi kota ini akan segera menemui nasibnya. Kapan tuh? Nggak tahu. Aduh. Dewan Reformasi Nasional Thailand lapor Siap. bahwa Bangkok kemungkinan akan berada dalam posisi yang merugikan dalam waktu kurang 15 tahun. Laporan selesai. Dan para ilmuwan memperkirakan bahwa Bangkok akan tenggelam seluruhnya pada abad berikutnya. Wah, 1 abad lagi. 100 tahun lagi. 100 tahun lagi. Atau selamanya. Oke. Oke. Di Thailand ya? Amsterdam. Itu di Thailand ya. Amsterdam ternyata juga terancam tenggelam. Di Belanda nih. Jadi kita kemarin tuh kan belajarnya sama Belanda ya. Ya. Ya kan? Sana aja Tenggelam. Gimana ya mau ngatasin sini? Mereka lagi repot nih pasti. Kalau kita repotin juga mereka, aduh Tambah sorry repot. ya. Kita lagi Nggak cover nih. tambal-tambal nih gitu. Itu loh atapnya masih bocor. Iya, kasihan nggak pakai no tuh. Sebagian besar wilayah Belanda terletak Yeah. di bawah permukaan laut. Ya, benar. Selama lebih dari 1 abad, negara indah ini tetap bertahan dengan bantuan banyak bendungan yang mencegah banjir. Ya, antisipasi. Nah, permukaan tanah di Amsterdam ini turun dengan kecepatan rata-rata sekitar 8 mm per tahun. Lumayan ya 8 mili Per tahun berarti lagi. hampir 1 senti ya. Itu per tahun. Per tahun. Ya. Nah, turunnya permukaan tanah ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah. Wah, ini nih. Pengerukan ya. Dan beratnya bangunan di atas tanah kota yang lunak. Gedung tinggi-tinggi. Sama ini ya. Mulai harus mengontrol bangunan nih. Iya. Jangan berat-berat lah, makanya pakai bata ringan aja. Betul. Iya. Atau pakai geribik. Geribik boleh, nggak apa-apa. Itu malah lebih aman. bagus Buat loh. buka tanah. Iya kan, geribik pakai bambu itu kan. Itu kan ringan, nggak Iya. berat. Cuman khawatir kalau misalkan ada angin gede gimana tuh? Anginnya dikecilin dong. Oh betul. Iya, biar nggak gede-gede amat ya. Iya. Oke, boleh. Gitu. Iya. Tapi kan lebih aman kalaupun misalkan ambruk ya, yang ambruk rumahnya kita masih bisa menyelamatkan diri. Iya. Dan kalau ambruk nggak terlalu berat. Betul buat Coba kalau usung-usung ya. tembok. Susah tuh. Agak risiko juga kalau Iya kena kan? kita ya. Ya udah besok gantilah. Iya. Iya. Ganti Ya, geribik.
Ya tapi tanaman bambunya kita sudah mulai berkurang nih. Ada yang nggak jadi deh. Makanya tanam bambu. Ya. Sekarang juga. Bagus. Ya pilih gambar bambu. bambu cecek. Gitu. Cecek sirai. Oke, itu tadi di Belanda. Belanda ya. Amsterdam ya betul. Berikutnya ada Mana kita? di Irak. Wah kita keliling ke Irak. Wah jauh di nih. Irak itu ada nama kota namanya Basra. Basrah. Basrah adalah kota pelabuhan utama di Irak. Yes. Terletak di sepanjang sungai Sad al-Arab yang sangat luas dan kuat. Ya. Sungai ini mengalir ke Teluk Persia bersama dengan jaringan kanal dan sungai yang melintasi kota. Oke. Beban ini semakin diperparah oleh adanya rawa-rawa Rawa-rawa. Luna di sekitarnya yang membuat daerah-daerah sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Yes. Kekuatan alam menyeret kota ini ke bawah dan terus tenggelam sehingga para ilmuwan memperkirakan bahwa Basrah akan tenggelam sebagian atau seluruhnya dalam waktu 10 tahun. Waduh, tahun 30. Nama jadi ini Bahaya tuh. Enggak, ini Basra ya. Waduh. Basrah. Kemudian Georgetown. Georgetown di mana tuh? Guyana. Guyana. Afrika ya? Karibia. Oh iya, Ding. Karibia. Kamelia dong. Oh, bukan. Nah, Karibia ini adalah salah satu wilayah yang paling rentan tenggelam. Dan ibu kota Guyana ini termasuk dalam 9 wilayah pesisir teratas di dunia yang kemungkinan besar akan tenggelam pada tahun 2030. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, ini dia, meski wilayah tropis tenggelam dengan kecepatan yang berbeda-beda, ancaman langsung dirasakan di beberapa wilayah seperti Georgetown dan pesisir Guyana ini membutuhkan pemeliharaan terus-menerus dan solusi jangka panjang yang mendesak untuk mencegah tren destruktif dan nasib buruk yang terjadi dalam waktu dekat. Nah, di sana itu garis pantainya itu berada antara 0,5 hingga 1 meter di bawah air pasang. Meter ya. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Udah jelas nih Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Mana sih Ho Chi Minh? Nah, Ho Chi Minh itu masih ada. Oh, bukan. Vietnam. Oh, Vietnam. Oh, Ho Chi Minh namanya ya? Ya. Kotanya Ho Chi Minh. Kota yang sebagian besar terletak di sepanjang Sungai Mekong. Ya kan? Mekong kan? Mekong. Terancam banjir dan badai tropis. Makanya. Diperkirakan kemungkinan sebagian besar distrik timur di sekitar Sungai Mekong ini akan segera menjadi tidak dapat dihuni karena banjir dan badai. Daerah berawa yang datar dan padat di Tut Tiem sangat rentan untuk terendam air sepenuhnya sebelum tahun 2030. Wah, berarti belum nggak ada 7 tahun lagi ya? Kolkata. India, jelas Kolkata. Kolkata ya. Ini negara bagian Benggala Barat. India itu sekarang barat ya. Barat. Pakai BH. BH Diprediksi tenggelam lebih cepat. Diprediksinya sebelum tahun 2030. Sama ya. Sama. 7 tahun. New Orleans. Amerika. Nah, ini dia. Kota ini kaya dengan sejarah ya dan budaya. Tapi juga rawan juga tenggelam dan paling cepat di dunia dengan kecepatan tenggelam 2 inci per tahun. Wah, ini lebih gede ya? Ngeri ya. Lebih cepat. Sebuah studi NASA tahun 2016 memperkirakan bahwa seluruh kota bisa tenggelam pada akhir abad ini. Seluruh kota di sana. Aduh. Berada 100% di atas permukaan laut pada saat pembangunan pertamanya. Itu awalnya ya. 1800-an. Dan yang posisi terakhir itu di tahun 35. Ini 30 sekitar 5% wilayah New Orleans tenggelam di bawah laut dan 30% pada tahun 1935. 30%. Ngeri ya. Iya, 100 tahun berikutnya 30% ya. Venesia, Italia. Italia kenapa tuh? Ini juga pada tahun 2019. 90% wilayah Venesia dilanda banjir dan situasi buruk ini diperburuk oleh erosi. Aku emosi. Oh, emosi ya. Erosi pantai dan pemompaan air tanah. Nah, sistem pertahanan banjir yang ada saat ini membuat Venesia mampu bertahan, namun kondisinya kemungkinan akan menjadi lebih sulit dan mahal untuk terus mengatasinya. Aduh. Itu dia 9 kota yang terancam banjir di tahun 2030. Ya, di dunia ya. Di dunia. Dan ternyata kita masih, ya hitungannya masih alhamdulillah daripada mereka semoga yang. Aja lah ya. Ini sebenarnya kan harusnya 10 kota, tapi
Iya betul. Terlalu banyak mungkin kalau di sini bukan hanya satu kota, satu negara. Kenapa cuma 9 kota? Ditambah lagi dong, Pak. Janganlah, terlalu banyak kota yang terancam tenggelam. Bahaya. Kita mau kemana? Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk lah ya. Masih aman lah sampai nenek, sampai cucu-cucu kita. Amin ya Allah. Ya, sukses luar biasa. Nah, RKB sore. Ya. Udahan yuk. Makasih. Makasih. Oke. Mak Cina. Mak Cina, dadah. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.